Halo semuanya, selamat datang di kelas Pendidikan Pancasila untuk paket B kelas 9. Di era globalisasi ini, teknologi membawa kita ke dunia tanpa batas. Namun, bukan berarti tanpa etika. Hari ini, bersama aku, yang sadar Dinanti, kita akan membahas mengenai topik yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika digital dan nilai Pancasila di era global. Mari kita siapkan diri untuk menjadi warga digital yang cerdas dan berkarakter. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar macan digital di slide ini. Ini adalah simbol betapa kuatnya dampak dari yang kita ketik di layar ponsel. Pertanyaan besarnya, mengapa satu klik bisa mengubah nasib sebuah komunitas? Selamat datang di diskusi perdana kita tentang kejujuran digital. Kita akan belajar bahwa di balik layar yang dingin ada manusia nyata yang terkena dampak dari setiap interaksi digital yang kita lakukan. Pernahkah kamu menerima pesan WhatsApp yang membuat panik atau marah? Seperti isu bencana alam, hoaks kesehatan, atau bantuan sosial fiktif. Tahukah kamu, faktanya 65% orang pernah menerima pesan berantai semacam ini. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat, namun tidak semuanya benar. Sekarang, mari berefleksi sejenak saat menerima pesan tersebut. Apakah kamu tipe yang langsung klik lalu share, atau tipe yang mengecek kebenaran dulu dan justru memilih untuk mengabaikannya? Ingat, jempolmu adalah harimaumu. Mari bijak dalam menyaring sebelum menyebar. Dalam sesi ini, ada 3 target utama yang ingin kita capai bersama agar menjadi pengguna digital yang cerdas dan beretika. Poin utama yaitu anatomi hoax. Kita akan belajar membedah informasi agar mampu membedakan mana yang fakta, opini, atau manipulasi atau hoax secara teknis. Kedua itu nilai Pancasila. Kita akan mendalami cara menerapkan sila kedua, kemanusiaan, dan sila ketiga, persatuan dalam setiap interaksi digital kita. Kemudian saring sebelum sharing. Terakhir, kita bertujuan membangun budaya kritis dengan menyaring informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyebarkannya di media sosial. Dengan memahami ketiga poin ini tadi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga ikut menjaga ruang digital yang sehat. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud hoax? Hoax adalah upaya sengaja untuk menipu atau mengakali pembaca agar percaya pada sesuatu, padahal pembuatnya tahu bahwa informasi tersebut palsu. Kemudian di era global ini, hoax menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita asli. Mengapa? Karena hoax seringkali menyerang emosi manusia, seperti memicu rasa takut dan amarah. Nah, sebagai warga negara yang digital yang cerdas, kita harus menjadikan Pancasila sebagai penyaring utama informasi. Seperti sila kedua kemanusiaan, ingatlah bahwa menyebar fitnah atau kabar bohong adalah bentuk pelanggaran adab. Menghargai orang lain berarti memberikan mereka kebenaran, bukan kebohongan. Dan seperti sila ketiga, persatuan, hoax seringkali bersifat adu domba, menjaga jari kita dari tombol share saat menerima berita yang meragukan adalah aksi nyata dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Mari kita kenali beberapa ciri khas hoax melalui anatominya berikut ini. Yang pertama yaitu judulnya yang bombastis dan provokatif. Hoax ini sering menggunakan huruf kapital dan kata-kata yang memicu kemarahan. Kemudian sumbernya tidak jelas. Informasi tidak berasal dari media resmi, melainkan dari blog atau akun anonim. Kemudian berita lama yang diulang. Kejadian tahun lalu diunggah kembali seolah-olah baru saja terjadi hari ini. Dan yang terakhir yaitu minta untuk disebarkan. Nah, mengandung kalimat perintah seperti viralkan demi keselamatan atau sebarkan ke grup sebelah. Nah, grafik di slide ini menunjukkan tren tingkat kerawanan hoaks dari tahun 2020 hingga perkiraan 2024. Terlihat peningkatan tajam misinformasi
yang berbanding lurus dengan kemudahan akses media sosial di seluruh Indonesia. Ini adalah peringatan bagi kita untuk semakin waspada. Terakhir, mari kita bandingkan antara fakta dan hoaks. Dari segi sumber, fakta berasal dari sumber yang terverifikasi dengan redaksi resmi, sedangkan hoaks bersifat anonim atau dari situs yang tiruan. Kemudian, dari segi isi, fakta bersifat objektif dan didukung data, sementara hoaks cenderung subjektif, memihak, dan memicu amarah. Kemudian dari segi tujuan, fakta bertujuan menginformasikan publik, namun hoaks bertujuan menyesatkan, mencari keuntungan, atau mengadu domba. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang etika digital. Semoga materi ini bisa membantu kita semua jadi lebih baik, lebih bijak, dan keren di dunia maya. Ingat ya, saring sebelum sharing. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di sesi berikutnya, semoga bermanfaat.